kita akan terbang dari Garut menuju Pandeglang. Kita akan ngomongin Kerajaan Angling Dharma ID. Ini bukan sinetron ya, mungkin bukan sinetron kolosal atau apa, tapi ini ya mungkin ada yang bisa dibilang tanda kutip kerajaan atau mungkin perkumpulan. Nanti kita akan cari tahu, karena sudah ada kontributor kita dari Banten, ada Yandi Deslatama. Mas Yandi, selamat siang. Siang, Mas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Mas Yandi sehat? Alhamdulillah sehat. Baik. Mas Yandi, ini boleh diceritain nggak? Kemarin itu kan rame, orang ngebahas tentang Kerajaan Angling Dharma di Pandeglang. Mungkin kronologinya dulu deh, itu seperti apa sih sampai akhirnya bisa sampai kedengeran kemana-mana seperti sekarang? Nah, jadi kalau dari berbagai sumber, dari pemerintah daerah sendiri, dari kepolisian, nah, sebenarnya si Angling Dharma ini udah lama, ada yang katanya dari tahun 90-an, ada yang tahun 2000-an. Ramai awalnya karena salah satu ajudannya namanya Aki Jamil itu ngomong bahwa Angling Dharma ini sudah membangun 30-an rumah di daerah sini, terus membangun 4 pesantren di Pandeglang. Nah, terus di rumahnya itu, di rumahnya Baginda Sultan Iskandar Jamaluddin Firdaus itu ada singgasana model-model kerajaan lah. Sudah ada. Terus Baginda Sultan ini juga punya 4 istri. Jadi akhirnya ramai lah. Nah, netizen juga pro kontra sih sama Angling Dharma ini. Tapi ya ada yang ngomong wah bagus nih kerjaannya karena bukan masyarakat nggak mampu. Itu, Mas. Oke. Nah, tadi sempat di-mention juga sama Mas Yandi, Baginda Sultan, Baginda Raja. Nah, ini kan disebut-sebut sebagai sosok pimpinan ya, atau mungkin orang tertinggi di Angling Dharma ini. Dia itu sebetulnya siapa, background-nya apa, dan mungkin pekerjaannya apa? Ada informasi nggak sih, Mas Yandi? Nah, kalau menurut dari Aki Jamilnya ini, jadi Baginda Sultan ini dulu seorang santri. Terus katanya, kata Aki Jamil ini masih punya keturunan dari Sultanan Banten. Gitu. Jadi terus banyak orang-orang datang ke Baginda Sultan ini minta doa, minta jampe-jampe lah. Gitu. Nah, tadi juga sempat disebutin bahwa udah ada beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh Kerajaan Angling Dharma atau perkumpulan Angling Dharma ini, seperti membangun rumah, membangun masjid. Ini kan sebuah hal yang bersifat sosial ya, kira-kira gitu, dan mungkin banyak membantu. Terus timbul pertanyaan, uangnya tuh dari mana sih? Apakah mereka memang punya sumber uang yang banyak, atau mungkin ada usahanya apa gitu? Dari mana mereka bisa ngebangun gitu, Mas Nandi? Nah, yang di awal saya tahu, jadi ada orang nih datang ke Baginda Sultan ini minta doa. Nah, biasanya kan ngasih amplop. Nah, kalau dari versi Jamilnya ini, dari amplop itu dikumpulin, ada yang disisihin untuk kebutuhan harian sama untuk kegiatan sosial. Terus dari murid-muridnya juga atau orang yang pernah minta bantuan ke Aki Jamil ikut kebantu juga. Jadi Baginda Sultan misalkan dia mau bangun rumah, minta bantuan nih ke orang yang pernah ditolongnya atau muridnya, ada yang ngasih semen, ada yang ngasih genteng, bata, segala macam. Oke, jadi urunan dari para murid-muridnya. Berapa banyak sih murid-murid atau orang-orang yang terkait dengan Angling Dharma ini? Ada nggak datanya, Mas Yandi? Nah, mereka sendiri juga nggak tahu berapa jumlah muridnya atau berapa jumlah pasien lah ya yang pernah datang ke Angling Dharma itu. Tapi mungkin bukan hanya dari kawasan Pandeglang aja ya, maksudnya dari luar Banten ada juga? Ada juga. Oke, baik. Terakhir, Mas Yandi, kemarin katanya Angling Dharma ini, perkumpulan atau kerajaan ini sempat didatangi oleh pihak kepolisian. Itu hasilnya seperti apa, dan apakah mungkin ada hal-hal yang berhubungan dengan tindak kriminalitas yang bisa dikejar oleh polisi atau tidak? Nah, dari kepolisian sendiri, dari Polres, terus dari perwakilan pemerintah Kabupaten Pandeglang, terus dari pihak
perwakilan Angling Dharma sendiri, akhirnya mereka rembuk, terus dari kepolisian juga coba menggali informasi soal Angling Dharma ini. Nah, dari Pemkab Pandeglang sendiri, dari kepolisian menyatakan bahwa Angling Dharma ini pertama tidak bertentangan dengan ajaran agama manapun, kedua tidak bertentangan dengan norma-norma di masyarakat, terus terakhir itu tidak pernah timbul konflik dengan masyarakat. Oke. Jadi so far masih belum ada hal-hal yang berhubungan dengan tindak kriminalitas, ya Mas Yandi ya? Iya, berbeda dengan dulu kan juga sempat rame kerajaan ubur-ubur, terus itu kan di mana sempat rame juga tuh. Nah, kalau itu memang bertentangan dengan ajaran agama sama tindak kriminal. Tapi ini Angling Dharma kayaknya agak berbeda ya, walaupun jadi nggak mau disebut kerajaan, kira-kira gitu ya, Mas Yandi ya? Ya, mereka nggak mau disebut kerajaan, tapi Aki Jamil sendiri menyebutnya Baginda Sultan. Bahkan di Irna Narulita sendiri, Bupati Pandeglang sendiri, di akun Instagram resminya menyebut Baginda Sultan, tapi sebagai kerajaan. Nah, persepsi orang itu kan Baginda Sultan seorang raja. Betul. Tadi saya baru mau nanya, kalau nggak mau dipanggil kerajaan, kenapa ada sultan? Kan itu jadi aneh ya sebetulnya. Oke. Jadi mereka mau dipanggil apa? Perkumpulan, organisasi, atau apa Mas Yandi? Perkumpulan aja, Perkumpulan Angling Dharma ya? Baik, oke. Terima kasih Mas Yandi, kita tunggu mungkin ada update terbaru nanti. Terutama kita penasaran dengan sosok Baginda Sultannya sih. Mungkin nanti kalau ada informasi dengan Baginda Sultan dari Angling Dharma, boleh di-share barengan sama kita. Thank you Mas Yandi, sehat selalu. Sehat-sehat semua.